Pemerintah Desa Bina Baru, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidin Rapang berhasil menorehkan prestasi gemilang di tingkat provinsi. Pemerintah Desa Bina Baru meraih juara kedua dalam Lomba Ketahanan Pangan yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Sulawesi Selatan ke-335 pada Sabtu 19 Oktober 2024 lalu. Lomba ini diikuti oleh berbagai desa dan kecamatan dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan dengan tujuan mempromosikan inovasi dalam pengelolaan sumber daya pangan di tingkat lokal. Kegiatan tersebut juga menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memastikan ketersediaan pangan berkelanjutan dan menciptakan ketahanan pangan yang kokoh di pedesaan. Pemerintah Desa Bina Baru dikenal dengan program pertanian yang inovatif, mampu menarik perhatian para juri melalui keberhasilan mengoptimalkan potensi sumber daya alam di desa untuk menciptakan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan. Hal ini tak lepas dari kerja keras pemerintah desa dan dukungan penuh masyarakat. Penjabat Bupati Sidrap Haji Basra mengapresiasi prestasi yang diraih oleh pemerintah Desa Bina Baru. Ini merupakan pencapaian luar biasa dan ia berterima kasih kepada pemerintah desa dan seluruh warga Desa Bina Baru atas kerjasama dan komitmennya. Prestasi ini menjadi motivasi untuk terus mengembangkan program ketahanan pangan yang lebih baik di masa depan. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan Sudan Afif Fakhrullah kepada Kepala Desa Bina Baru Dayadi Eman Rosi SIP yang didampingi oleh PJ Bupati Sidrap Haji Basra. Kemenangan ini sekaligus menjadi simbol keberhasilan Desa Bina Baru dalam mengelola potensi desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Perlombaan ketahanan pangan tersebut merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Sulawesi Selatan ke-335 dan penghargaan ini menjadi bukti nyata keberhasilan desa-desa di Sulawesi Selatan dalam menciptakan inovasi yang berdampak positif pada ketahanan pangan lokal. Terkait hal tersebut, tim Kabar Sulsel MCTV berkesempatan berbagi cerita dengan Kepala Desa Bina Baru, Kecamatan Kulo, Dayadi Eman Rosi SIP, terkait pengembangan Desa Bina Baru. Perjalanan sampai bagaimana ini Desa Bina Baru bisa mencapai posisi kedua Lomba Desa Ketahanan Pangan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Desa Bina Baru ini adalah sebuah desa yang tadinya kumuh, terpencil, berada di perbatasan Kabupaten Pindrang dan Kabupaten Nrekan, dan yang tadinya ini pekarangan rumahnya itu ditumbuli rumput-rumput, ya. Kemudian pohon pisang yang tidak dari segi ekonomi tidak terlalu menghasilkan, ya. Makanya kita membuat satu perdes, yaitu dilarang menanam pisang di areal pemukiman warga dan juga di pekarangan rumah. Karena kalau pohon pisang yang ada di pekarangan rumah kita kembangkan dari segi nilai ekonomisnya itu kan hanya sedikit, ya. Makanya kami dari pemerintah desa berpikir untuk membuat satu perdes, kemudian ini dihimbau kepada masyarakat untuk memindahkan pohon pisangnya keluar daripada pemukiman, yang baru kita ganti dengan tanaman hortikultura, yaitu seperti kangkung, sawi-sawi, selada, cabai, bayam, dan lain sebagainya. Dengan prestasi yang kita raih ini, insya Allah ke depan kita akan tancap gas untuk bagaimana menjadikan Desa Bina Baru ini menjadi bukan hanya juara satu di Kabupaten Sidin Rapang, ya, bukan hanya juara di Provinsi Selatan, ya, tapi bisa menjadi juara di tingkat nasional, ya. Itu target kami. Nah, makanya di Desa Bina Baru ini kita selalu memberikan motivasi kepada masyarakat, memberikan semangat kepada masyarakat supaya terus
melakukan inovasi-inovasi, melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan, terutama dalam sektor ketahanan pangan. Terbukti kita memiliki lahan pekarangan rumah itu yang hampir semua masyarakat kita di pekarangan rumahnya itu sudah ditermampatkan, ya. Kemudian tanah-tanah yang ada di luar daripada pemukiman ini itu yang jumlahnya 350 hektar lebih, ya, sekarang itu sudah dicetak, ya, menjadi persawahan. Jadi Desa Bina Baru ini yang tadinya real persawahannya itu hanya kurang lebih 270 hektar, sekarang alhamdulillah itu sudah mencapai 697 hektar hanya dalam jangka waktu beberapa tahun ini, ya. Kemudian kolam-kolam ikan kita banyak, ya. Itu jumlahnya sekarang ada kurang lebih 108 yang tersebar di Desa Bina Baru ini, ya. Di samping itu, airnya kita pakai untuk mengairi sawah, juga untuk tempat pengembang-biakan perikanan air tawar, ya. Karena kebetulan Desa Bina Baru ini adalah hampir 90% itu tidak hujan. Ke depan Desa Bina Baru kita mewacanakan untuk menjadikan Desa Bina Baru menjadi desa agrowisata. Makanya dari awal kita sudah merencanakan, kita benahi dulu pekarangan rumahnya, agronya harus ada, ya. Jangan sampai ada satu pekarangan rumah yang tidak termampatkan, ya, tidak ditanami tanaman-tanaman horti. Kemudian infrastruktur kita perbaiki, ya. Kemudian kita tambah lahan-lahan persawahan kita, ya, yang tadinya ini lahan tidur menjadi kita cetak menjadi lahan persawahan, ya. Lembah-lembah yang tadinya tidak menghasilkan itu kita bikin kolam, ya. Makanya dari sumber daya alam Desa Bina Baru ini kan cukup, ya. Tinggal bagaimana ke depan ini sumber daya alamnya ada, kemudian bagaimana kita ini kali lagi sumber daya manusianya. Karena sumber daya alam itu harus beriringan dengan sumber daya manusia, ya. Bagaimana caranya kita mengelola sumber daya alam ini kalau sumber daya manusianya tidak bagus? Makanya alhamdulillah Desa Bina Baru ini masyarakatnya yang tadinya hanya pendidikannya itu hanya banyak-banyak hanya sampai tamatan SD, SMP, hanya beberapa orang yang sampai tamat SMA. Tapi alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini Desa Bina Baru Kecamatan Kulo Kabupaten Serinrapan ini sudah memiliki banyak sarjana, bahkan ada yang sampai S2. Jadi harapan saya sebagai kepala Desa Bina Baru memberikan motivasi, ya, kepada desa-desa yang ada di Kabupaten Serinrapan khususnya ini dan Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya, untuk mari kita, ya, terus menggali sumber daya alam yang ada di desa kita, ya. Pekarangan rumah kita harus kita manfaatkan dengan baik, ya. Jangan sampai ada sejengkal tanah yang terbiarkan, yang tidak termanfaatkan. Jadi semuanya harus termanfaatkan, harus menghasilkan. Untuk bagaimana membawa desa kita, membawa kecamatan kita, membawa Kabupaten Serinrapan ini, membawa Sulawesi Selatan ini, membawa bahkan Indonesia ini menjadi lumbung pangan dunia. Ya, untuk masyarakat Desa Bina Baru sendiri, bagaimana Desa Bina Baru ini supaya kedepannya ini lebih eksis, ya. Tanah-tanah yang belum termanfaatkan itu kita manfaatkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, harapan masyarakat itu jangan sampai, ya, jangan sampai ada satu jengkal, ya, tanah di Desa Bina Baru yang tidak termanfaatkan dan tidak menghasilkan. Karena Desa Bina Baru ini sesuai dengan visi misi saya selaku pemerintah desa, dan juga sepakat dengan masyarakat Desa Bina Baru bahwa Desa Bina Baru kedepannya ini akan menjadi desa agrowisata, ya. Karena kita sudah punya agro, ya.
kita lihat bersama di belakang ini bahwa pekarangan rumah masyarakat sudah menghasilkan, sudah termampatkan dengan baik. Ya, berarti kita sudah punya modal untuk menuju desa agrowisata. Karena agro kita sudah ada. Ya, kemudian kita punya bukit, kita punya gunung, yang namanya itu Bulu Padang. Nah, di sana kita nanti akan bikin, ya, kita akan jadikan Bulu Padang ini menjadi wisata alam, ya, karena di situ ada sumur, namanya Sumur Keramat, ya, yang airnya itu sekalipun kemarin itu tetap, ya, mengeluarkan air, ya. Kita punya sungai-sungai di sana, ya, sungai-sungai di lereng-lereng gunung ini ada sungai kita, ya, yang penuh dengan batu-batu besar, ya. Kemudian di atas puncak Bulu Padang ini, kalau kita di sana kita bisa melihat pemandangan yang cukup luar biasa. Kita bisa melihat kota Pindrang dan sekitarnya. Kita bisa melihat kota Harapan dan sekitarnya. Kita bisa melihat Kecamatan Kulo ini, ya. Dan desa-desa yang ada di Kecamatan Kulo kita bisa lihat, ya. Dan hamparan sawah yang jumlahnya 697, ya, yang berada di depan Bukit Bulu Padang ini, kita bisa melihat pemandangan yang cukup asri. Kemudian kolam-kolam ikan kita yang ada 108 titik, ya, itu tepat di depan daripada Bukit Bulu Padang ini. Dan seperti yang pernah saya sampaikan bahwa insya Allah Desa Bina Baru ini ketika sudah menjadi desa agrowisata, ya, kalau di Kabupaten Goa ada namanya Kampung Eropa, maka insya Allah kalau tidak ada arah yang melintang 2, 3, 4 tahun ke depan, Desa Bina Baru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidin Rapang Provinsi Selatan akan berdiri yang namanya Kampung Singapura. Dari Desa Bina Baru, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan.